Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasa pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan tenang saja, cerita kali ini bukan lagi pocong-pocongan ya. Mungkin sudah overdosis pocong kalian ini ya. Jadi agak bosen. Tapi cerita kali ini beda. Ini menceritakan tentang lembur kerja. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dia menemani di saat kami sedang lembur kerja. Kalian pernah diteror apa saja saat lagi lembur kerja? Kisah ini berawal saat Rofik sedang lembur kerja di tempat kerjaannya. Saat itu, tersisa 3 orang yang masih berada di kantor. Ketiga orang tersebut antara lain Intan, Jaka, dan Rofik. Karena memang ada deadline, mereka bertiga harus cepat mengerjakan tugas kerjaannya agar target cepat diselesaikan. Tepat di jam 10 malam, Intan ingin pergi ke kamar mandi. Ia minta tolong kepada Rofik untuk mengantarkannya karena Intan memang perempuan sendiri. Alhasil, Rofik pun mau mengantarkan Intan. Setelah Intan masuk ke kamar mandi, Rofik mulai menyalakan rokok sebagai teman gabut. Entah memang perasaannya Taufik sendiri atau bagaimana. Tiba-tiba ia mendengar ada suara orang menangis dari sudut kamar mandi. Rofik mengira itu adalah suaranya Intan. "Tan, lu nangis?" Namun tidak ada jawaban dari Intan yang berada di kamar mandi. Akhirnya Rofik pun tidak memperpanjang hal itu. Barulah setelah Intan keluar, Rofik langsung bertanya kepada Intan, "Lu tadi habis nangis ya?" "Hah? Nangis? Ngapain gua nangis? Seriusan?" Mana mungkin gue nangis di kamar mandi. Emang tadi ada suara orang nangis?" Nggak ada sih. Paling cuma perasaan gue aja." Mendengar jawaban dari Intan, Rofik pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Ia kemudian langsung menyuruh Intan untuk segera kembali ke kantor. Akhirnya, mereka berdua pun kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Jaka sedang asyik mendengarkan musik. Jak, udah kelar kerjaannya?" tanya Rofik. "Aduh, bentar lagi nih," jawab Jaka. "Ya udah, ayo selesaiin." Mereka bertiga pun kembali melanjutkan pekerjaan. Namun, di sela-sela mereka sedang sibuk bekerja, tiba-tiba ada yang melemparkan korek ke kepala Rofik hingga membuat Rofik sedikit emosi. Jak, lu ngapain lempar-lempar korek?" "Hah? Korek? Orang gua dari tadi diem aja," jawab Jaka. "Nah terus siapa dong?" "Elu ya Tan?" tanya Rofik. "Gua? Mana mungkin gua usilin lu." Rofik hanya diam sambil memperhatikan kedua temannya yang merasa tidak melemparkan korek api ke kepalanya. Akhirnya Rofik pun kembali melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang sedikit kesal.
Tepat di jam 11 malam, Intan mengeluh ingin pulang karena badannya sangat capek. Dia pun minta kepada Jaka untuk mengantarkannya dulu ke rumah. Jaka pun mengiyakan dan menanyakan hal ini kepada Rofik. Fik, gue anterin Intan dulu ya, nggak apa-apa kan?" "Kemana?" "Ya anterin dia balik. Nanti gue balik ke sini kok." "Nanggung, bentar lagi." "Dia kecapean, Fik, kasihan perempuan." Rofik pun agak kecewa dengan pilihan yang dibuat oleh Jaka. Seolah-olah Jaka lebih mementingkan Intan dibanding dengan dirinya. Oh, ini Rofik cemburu ya. "Ya udahlah, ntar baliknya bawa makanan ya." "Iya iya, nanti gue bawain." Akhirnya Jaka pun keluar kantor untuk mengantarkan Intan pulang ke rumahnya. Dan sekarang tinggallah sendiri Rofik di kantor. Di sela-sela Rofik sedang menggarap pekerjaannya, hal aneh kembali terulang. Tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah kaki dari luar kantor. Rofik mulai heran. Tidak mungkin yang berada di luar adalah Jaka. Terlebih lagi saat ini Jaka sedang mengantarkan Intan yang sedang pulang ke rumah. Rofik pun mencoba untuk berpikir positif agar dirinya tidak terbawa suasana terhadap kondisi kantor yang sepi itu. Singkat cerita, Rofik tiba-tiba haus. Dia pun ingin mengambil minuman di kantor, maksudnya di dapur kantor. Karena memang keterpaksaan, Rofik pun memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Saat dirinya hendak ke dapur, Rofik mendengar ada suara air keran yang berbunyi. Rofik kira sebelum Jaka dan Intan pulang, mereka berdua lupa tidak mematikan keran. Akhirnya Rofik pun mematikan keran tersebut. Setelah itu ia pun mengambil air di dapur. Namun setelah Rofik meletakkan gelas di meja, tiba-tiba ada sesuatu yang menyenggol gelas itu hingga jatuh. Rofik terkejut bukan main. Ia menyadari bahwa itu bukan kesalahannya. Karena saat Rofik menaruh gelas, posisi kedua tangan sedang memainkan handphone. Rofik pun segera mencari sapu dan serokan untuk mengambil bekas-bekas pecahan gelas yang berserakan itu. Setelah usai membersihkan pecahan gelas, Rofik pun kembali lagi ke ruangannya, melanjutkan pekerjaannya dengan pikiran yang masih bertanya-tanya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.30. Namun Jaka belum datang juga. Rofik pun mencoba untuk menelpon Jaka lewat telepon seluler. Tapi beberapa kali Rofik menelpon, tidak ada jawaban sama sekali dari Jaka. Rofik pun mulai resah saat itu. Ia merasa ada yang aneh di kantornya. Sebelumnya, saat Rofik sedang lembur, tidak pernah ada kejadian-kejadian janggal seperti yang sudah ia rasakan sebelumnya. Rofik kembali berpikiran positif agar dirinya mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Rofik pun benar-benar meyakinkan dirinya agar segera menyelesaikan pekerjaan. Singkat cerita, 10 menit kemudian Jaka tiba di kantor. Entah memang perasaan Jaka saja atau bagaimana, ia melihat ada seorang wanita di dalam ruangan Rofik. Jaka pun mulai curiga terkait wanita yang berada di kantor Rofik. Anehnya, saat Jaka membuka pintu ruangan, sosok wanita itu hilang seketika. "Loh, lu dari tadi sendirian?" tanya Jaka. "Lah,
Emang gua dari tadi sendirian. Bukannya tadi ada. Ada siapa? Jangan halu lu. Seriusan, gue nggak halu. Tadi gue lihat ada orang lain di ruangan ini. Udahlah, jangan ngomong yang enggak-enggak. Jaka pun langsung meletakkan makanan itu tepat di depan meja Rafiq. Loh, lu beli buat gua doang? Gua udah makan tadi di jalan. Aduh, pantesan lama, parah banget lu. Ya, gue lapar banget tadi. Jaka pun tiba-tiba terkejut saat komputer miliknya tiba-tiba kereset sendiri. Fik, lu ngeriset komputer gua ya? Mana ada. Gue aja nggak nyentuh apapun. Lah, ini buktinya kereset. Terus siapa dong? Setan kali, jawab Rofik sambil bercanda. Jaka pun merasa kesal saat itu. Ia harus mengulang pekerjaannya dari awal lagi karena data yang ia masukkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil mau tidak mau Jaka kembali menata data-data yang sudah hilang tanpa bekas itu. Di sela-sela Jaka sedang menggarap pekerjaannya, Jaka mendengar ada suara tangisan tepat di luar ruangan. Suaranya sangat jelas dan membuat Jaka merinding seketika. Fik, lu denger gak? Denger apaan? Ada suara orang nangis. Mana ada. Gak ada suara apapun kok. Shh, coba lu diem sebentar. Ini jelas banget. Mereka pun diam sejenak untuk menangkap suara tangisan itu. Dan saat mereka sedang mencoba fokus untuk mendengarkan suara tangisan itu, tiba-tiba dari depan ruangan mereka melihat ada sosok wanita bergaun putih melewatinya. Rofik dan Jaka yang melihat itu langsung saling berpandangan. Lu lihat gak barusan? Tanya Jaka. Iya, gue lihat. Jelas banget. Kayaknya kita harus nunda kerjaan kita deh. Kita pulang yuk, Fik. Rofik pun langsung menyimpan file pekerjaannya dan menutup komputer. Sama seperti Rofik, Jaka pun melakukan hal yang sama. Di tengah pekerjaan mereka yang belum kelar, mereka berdua diperlihatkan oleh penampakan wanita bergaun putih yang sedang melintasi ruangan mereka berdua dengan jelas. Setelah mereka selesai membereskan seluruh pekerjaannya, mereka berdua pun langsung keluar dari ruangan dan langsung menuju ke tempat parkir. Namun di saat yang sama, suara tangisan itu terdengar kembali tepat di belakang mereka. Rofik dan Jaka terdiam sejenak secara bersamaan dan mereka berdua pun langsung menengok ke arah belakang. Saat mereka menengok ke arah belakang, ternyata tepat di depan ruangan mereka sedang berdiri sosok kuntilanak dengan wajah yang tertutup oleh rambut. Rofik dan Jaka pun langsung berlari menuju tempat parkir. Ternyata sosok yang selama ini mengganggu lembur mereka adalah sosok kuntilanak yang merupakan penunggu dari kantor itu. Setelah mereka tiba di tempat parkiran, mereka pun langsung pulang dan tidak mengulangi kegiatan lembur kerja lagi, kecuali jika rame-rame. Singkat cerita, keesokan harinya Rofik dan Jaka melaporkan hal ini pada atasannya. Dan atasannya pun membenarkan jika di kantornya memang ada sosok kuntilanak yang memang menampakkan diri ketika malam hari. Atas penjelasan tersebut, Rofik dan Jaka pun tidak lagi-lagi untuk melakukan lembur kerja. Karena yang mereka takutkan adalah saat mereka berdua sedang bekerja, tiba-tiba saja sosok kuntilanak itu mengganggu pekerjaan mereka. Semenjak itulah
atasan melarang para karyawannya untuk melakukan lembur kerja kecuali dengan jumlah yang melebihi dari 5 orang. Tamat. Baik, itulah treat horor pendek dari Mas Restu Wira tentang lembur kerja ya. Ya, memang sebenarnya para karyawan, entah itu di pabrik atau kantor, kalau lembur itu pasti ada yang menemani ya. Ya pastinya sosok halus lah ya, sosok makhluk halus. Pernah itu teman saya itu kerja di pabrik mana, Spon, daerah ya Sidoarjo lah ya. Daerah Sidoarjo itu dia pernah diganggu sama sesosok genderuwo. Jadi badannya tinggi besar. Jadi ceritanya itu waktu teman saya lagi makan ya udahlah, makan istirahat gitu kan ya. Karena dia itu lembur, akhirnya teman-temannya udah pulang kan, dia lembur, akhirnya makan sendirian. Nah, waktu makan sendirian itu dipikir itu kok ada bau bangkai gitu ya. Dipikir makanannya basi. Ternyata enggak. Ternyata saat dia makan, di pinggir meja makannya itu ada genderuwo gitu, nemenin dia makan. Ya udah, saat itu juga langsung menutup mata. Maksudnya tuh ya semaput gitu loh, pingsan. Oke, mungkin itu saja cerita pendek dari Mas Restu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.